Langsung aja mulainya. Sudah masuk ke poin J, Sat. halaman 73, Sat. 73 ya. Halaman 73 poin J. Ya. Pembahasan tentang makna iman pada qada qadar ya. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, diawali dulu dari siapa nih? Pak Sapri. Silakan Pak Sapri. Ya, Ustaz. Makna iman pada qada qadar. Dengan demikian, perbuatan atau kejadian yang berada di luar kontrol dan kemauan manusia datangnya dari Allah, apakah baik atau buruk. Khasiat-khasiat yang ada pada benda-benda, gharizah, serta kebutuhan jasmani juga datangnya dari Allah. Baik hal itu bisa menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk mengimani qada, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwa perbuatan dan kejadian yang berada di luar kekuasaannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib pula seorang muslim mengimani qadar Allah, baik yang berpotensi menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Manusia sebagai makhluk tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hal ini. Misalnya terhadap ajalnya, rezekinya, dan dirinya. Kecenderungan misalnya yang terdapat pada gharizah an-naum atau rasa lapar dan haus yang terdapat pada kebutuhan jasmaninya. Hal ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi pembahasan kita mengenai makna iman kepada qada dan qadar. Ya. Maka di sini sudahlah dapat kita pahami bahwa perbuatan ataupun juga kejadian yang mana perbuatan dan kejadian itu berada di luar kontrol dan kemauan manusia. Jadi ada perbuatan ataupun ada kejadian di luar kemauan manusia. Jadi kita tidak mau dalam hal perbuatan itu. Kita nggak mau dalam perbuatan itu. Ya. Itu semuanya datangnya dari Allah.
datangnya dari Allah. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Jadi kita tidak tahu. Dan bahkan mungkin kalau hal yang buruk kita tidak tahu. Tapi itu datangnya dari Allah. Kalau itu memang sudah qadha kita. Kalau itu memang sudah takdir kita. Kita umpamanya Allah berikan sakit. Kan nggak mau kita sakit. Siapa ada di antara kita mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Apakah itu sakit jantung, apakah itu sakit diabetes, apakah itu sakit kolesterol. Nah, itu datang kepada kita. Dan itu adalah di luar kemampuan kita. Maka kita wajib mengimani itu sudah qadha-nya kita. Atau umpamanya dia sudah mempersiapkan mobilnya sudah bagus, semua sudah dia cek, mesin-mesinnya sudah dia cek, ban-bannya sudah dia ukur semuanya, anginnya sudah, muka belakang sudah, kaki-kakinya sudah, rem-remnya sudah, olinya sudah dia ganti, oli mesin sudah, oli gerdang sudah, semua sudah aman dia rasa. Sampai perjalanan, ternyata dia nabrak gunung, ya kan? Mobilnya terbalik. Nah, itu namanya qadha-nya Allah. Di luar dugaannya. Usaha sudah dia lakukan. Tapi datang qadha Allah yang buruk terhadap dirinya. Nah, itu nggak bisa kita apakan. Itu namanya qadha-nya Allah. Nah, begitu juga hal yang baik. Hal yang baik. Yang dia tidak duga-duga. Ya, hal yang baik tadi. Dia duga-duga, tiba-tiba datang yang baik itu kepada dia. Itu namanya qadha-nya Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, oleh karena itulah makanya kita dudukkan kembali adapun khasiat-khasiat yang ada pada benda. Seperti kemarin sudah kita bahas. Pisau khasiatnya memotong. Kita tahu khasiatnya pisau itu memotong. Tiba-tiba terpotong, ya kan? Dan mungkin bisa jadi nggak terpotong. Berarti khasiat itu dicabut oleh Allah. Nah, kita tahu ada khorijah, ada naluri dalam diri kita. Kita tahu ada kebutuhan jasmani kita. Ya. Yang mana khasiat dari benda-benda itu, yang mana khorizah itu, yang mana kebutuhan-kebutuhan jasmani itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah. Kita ada rasa ingin bagaimana agar menjadi orang kaya. Itu naluri. Ya, agar kita punya uang banyak, agar kita hidup mewah, itu kan naluri. Dan itu ada datang dalam diri kita, ingin mempertahankan diri kita. Itu namanya adalah khorizah, naluri. Namun untuk memenuhi naluri itu tadi, itulah yang harus kita jalankan sesuai nggak dengan syariat Allah. Kalau kita umpamanya memenuhi naluri itu sesuai dengan syariatnya Allah, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita memenuhi naluri itu dengan cara yang bukan sesuai dengan syariatnya Allah, kita akan mendapatkan dosa. Contoh, ketika kita mau kaya, kan itu kan naluri. Gak ada orang itu nggak mau kaya, nggak ada. Gak ada orang bilang, aku nggak usah lah mau kaya-kaya, nggak ada itu. Semua orang ingin punya uang, semua orang ingin punya rumah, semua orang ingin punya pesawat bahkan kalau perlu, ya kan? Punya pesawat jet pribadi kita, ya biar enak terbang sana terbang sini, ya kan? Semua bahkan mungkin
Ada orang kepingin punya kapal pesiar. Nah, itu kan naluri. Nah, cuman naluri itu datangnya dari Allah. Lalu rasa keinginan itu tadilah yang harus kita arahkan. Kalau kita mengarahkan ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya tanah, lalu kita bekerja dengan cara yang halal, ya boleh, silahkan saja untuk memenuhi naluri itu. Tapi kalau kita memenuhi naluri itu tadi, ya dengan cara korupsi, menipu orang, ya itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ini harus Bapak pahami. Rasa keinginan itu datangnya dari Allah, tetapi cara pemenuhannya itu kembali kepada kita. Jadi yang tidak dipertanggungjawabkan itu adalah ada rasa keinginan. Tapi bagaimana cara pemenuhannya, itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, ini mungkin sudah tergambar bagaimana cara memisahkannya, ya. Nah, jadi harus dipahami nih, ini penting ini. Jadi akhirnya nanti nggak dia nuduh Allah gitu. Ada rasa lapar, ya itu datangnya dari Allah. Ada rasa haus, itu datangnya dari Allah. Lalu bagaimana cara kita memenuhinya agar rasa haus itu hilang? Itu kembali kepada kita. Apakah kita mau minum kopi? Apakah kita mau minum teh manis? Apakah kita mau minum tua? Apakah kita mau minum bir? Itu kembali kepada kita. Itunya yang kembali kepada kita untuk pemenuhan tadi, minum tadi itu. Tapi kalau rasa haus itu datangnya dari Allah. Tapi cara kita untuk menghilangkan hausnya kembali kepada kita. Wah, aku supaya hilang hausnya minum tua. Berarti dosa, kan gitu. Aku agar hilang hasar hausnya minum air mineral. Berarti nggak dosa. Jadi kembali kepada kita. Begitu juga terasa lapar. Ada lapar dalam diri kita. Terserah mau makan apa gitu. Mau makan, kita makan nasi silakan. Mau makan roti silakan. Begitu juga cara kita mendapatkan makanan tadi ataupun minuman tadi. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Itu baru daerah kita. Tapi ada rasa lapar itu adalah datangnya dari Allah. Ini saya berharap ini sudah bisa dibedakan ini, ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ya, itulah tadi, ya. Berarti benda khorizah, kebutuhan jasmani dari Allah, ya nanti apakah itu kebaikan atau keburukan. Oleh karena itulah, ini makanya kita sebagai seorang muslim wajiblah bagi kita mengimani, ya. Mengimani apa? Qadha, baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib meyakini bahwa perbuatan dan kejadian yang berada di luar kekuasaannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita imani. Jadi kejadian-kejadian apakah itu baik, apakah itu buruk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita imani. Jadi biar kita enak hidup itu gitu, biar enak gitu. Jadi sehingga mudah kita mengambil keputusan. Kalau sudah di luar kekuasaan kita, itu sudah datangnya dari Allah. Udah selesai gitu. Jadi nggak berlarut-larut kalaupun ada kesedihan ataupun juga ada kebaikan. Kita dapat rezeki yang besar. Alhamdulillah. Itu datangnya dari Allah. Gitu. Jadi kita jangan pernah merasa gitu. Itu kalau sudah begitu kita mudah mengambil keputusan, sehingga kita merasa nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya. Itu kalau kita, walaupun yang baik. Contoh begini, kita mendapat nikmat. Ya. Jadi saya mau bercerita kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Saya itu lebih kurang 3 tahun yang lalu, ya, membangun satu rumah persulukan. Rumah persulukan. Karena rumah persulukan itu saya itu diberikan amanah oleh jamaah untuk memimpin persulukan itu sebagai mursyid.
ya sebagai mursyid. Dulunya itu punya kakek saya. Tapi kakek saya itu hanya membuka rumah persulukan, tapi tidak ada tempat. Tapi dia buka tahun 1965. Lalu dia buka, tapi nggak ada tempat. Dia hanya menumpang di masjid. Nah, dan itu berjalan sampai beliau wafat tahun 2004. 2004, pengganti beliau ayah saya. Itu berjalan sampai 2013. Begitu mereka wafat, maka saya ditabalkan oleh jamaah untuk menjadi mursyid pengganti mereka. Karena sudah berjalannya masa dan zaman, maka tentu sudah berubah. Orang-orangnya berubah, semua berubah. Maka saya berpikir untuk membangun sebuah rumah suluk. Awal mulanya saya itu ingin membangun rumah suluk, merasa gampang. Karena saya merasa punya jamaah banyak, punya teman-teman banyak. Maka saya buatlah berupa proposal untuk membangun itu. Apa jawabannya? Jawabannya nihil. Tidak ada. 70 proposal itu saya sebarkan. Cuma 2 yang cair. Tidak ada. Nihil. Hampir 60. Hampir 6 bulan. Itu tidak bisa diapa-apain. Akhirnya saya sadar. Ternyata saya salah bersandar. Ternyata jamaah itu bukanlah jaminan. Ya, jamaah itu bukanlah jaminan, teman itu bukanlah jaminan, gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang membantu dalam hal itu. Akhirnya saya sadar, saya minta ampun kepada Allah, saya bertaubat, banyak-banyak istighfar, akhirnya saya serahkan kepada Allah. Begitu saya serahkan kepada Allah, ya, saya bersandar kepada Allah, ya Allah, kau tolong aku ya Allah. Ini adalah merupakan amanah yang sangat besar. Kalau ini tidak jadi ya Allah, maka ini merupakan aib bagi diriku. Tolonglah tutup aibku ya Allah, agar ini terjadi. Semuanya bulat-bulat kuserahkan sama Allah. Dalam tempo 6 bulan, selesai bangunannya. Entah dari mana uangnya, wallahu a'lam bishawab. Aku pun nggak tahu. Ya, dari itulah ada yang ngasih ini. Itu begitu. Saya buat WA. Saya dulu ada WA-nya, saya sebarkan WA itu. Ya, ada yang ngasih. Wah, 6 bulan selesai. Dan saya itu terkejut. Makanya sampai sekarang saya katakan kepada jamaah saya, ini tempat dikasih oleh Allah. Itu maksudnya. Artinya apa? Saya di situ memang tidak punya peran apa-apa. Itu semuanya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario-nya Allah. Allah sebagai skenario-nya. Saya tidak tahu kalau ditanya orang bagaimana cara membangunnya itu. Begitulah kisah yang saya sampaikan. Awal mulanya saya ya banyak berharap kepada kawan segala macam dan sebagainya. Ternyata nihil. Begitu saya putuskan. Kalau begitu aku salah. Salahnya di mana? Aku tidak bulat memenuhkan kepada Allah. Berarti penuhkan kepada Allah. Selesai dia. Makanya bapak-bapak saudara-saudara, inilah yang dimaksudnya tadi bahwasanya kita harus meyakini ya ke atas kejadian ataupun perbuatan itu datangnya dari Allah. Itu harus kita yakini. Ya, kita yakin. Kita hanya berikhtiar, usaha dengan meminta sama Allah. Tapi yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bukti. Makanya kalau orang hari ini nanya saya mengenai rumah suluk itu, saya selalu mengatakan ini hadiah dari Allah. Gitu. Ini hadiah dari Allah. Karena menurut akal yang sehat, orang seperti saya nggak akan mampu membangun rumah suluk sebesar itu. Ya, hampir dananya lebih kurang 800 juta waktu itu. Ukuran kayak saya ini orangnya nggak akan mampu kan begitu, karena saya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, tidak punya keahlian, hanya punya doa. Itu sajalah doanya. Dan menurut akal pula, saya tidak akan mampu. Dari mana mau dapatkan itu? Nggak ada. Ya kan, pendapatanku pun tak jelas. Makan aja pun syukur kan begitu. Tapi alhamdulillah itu bisa selesai gitu. Itu bisa selesai dengan biaya lebih kurang 800 jutaan. Karena semuanya papan, model panggung, bahkan ada maktab
ayah-ayah, bapak-bapak, mantap ibu-ibu, semuanya, waduh luar biasa. Saya sendiri merenungkan begitu, Masya Allah, itu adalah hadiah dari Allah. Ini yang saya maksud ya. Ini saya maksud adalah itu kejadian apapun ternyata itu semuanya dari Allah. Jadi kita harus menghilangkan diri kita di situ. Ini contoh ya, contoh. Dan ini saya alami secara pribadi. Begitu saya robah bahwasanya ini bukan kemampuanku, ya. Dan itu di luar dugaan. Itu namanya di luar dugaan. Di luar dugaan, di luar kekuasaan kita. Kenapa? Karena itu Allah yang memberikannya. Walaupun tadi kan secara sarananya ada orang yang dikirim oleh Allah. Artinya hati orang-orang yang dibukakan oleh Allah untuk membangun itu tadi. Itu dia namanya ya di luar dugaan. Ini yang wajib kita imani. Udah, gitu caranya. Itu hal kebaikan. Begitu juga hal yang keburukan. Hal yang keburukan juga begitu. Kalau ada ditimpa kepada kita, ya sudah, itu datangnya dari Allah. Apa maksud di sini, Ustadz, agar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita, agar mudah kita mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Sehingga apakah itu hal yang baik, apakah itu hal yang buruk, itu semuanya datangnya dari Allah. Hal yang baik menimpa kita, jangan langsung bangga diri kita, tidak. Itu semuanya karena Allah. Hal yang buruk juga menimpa diri kita, jangan langsung kita merasa, wah ini kenapa kok begitu. Tidak, itu juga datangnya dari Allah. Kenapa? Allah akan bisa menguji orang yang beriman. Allah bisa menguji dengan kebaikan, Allah juga bisa menguji dengan keburukan. Itu yang harus kita dudukkan. Kalau ini duduk dalam diri kita, insya Allah hidup kita itu tenang, bahagia. Tenang, kenapa? Karena tempat menyandar kita itu sudah jelas gitu. Sandaran kita itu sudah jelas. Siapa sandaran kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa ada orang galau? Kenapa ada orang berpikirnya macam-macam? Itu karena nggak tepat sandarannya. Tapi kalau sandaran dia tepat, insya Allah hidupnya itu tenang, itu bahagia. Mau apapun dia sudah tenang. Kenapa? Karena sandarannya tepat gitu. Sama kita kalau umpamanya duduk, ya kan? Kalau duduk kita itu pas nyandarnya enak, tempatnya enak, kita bilang apa? Udah PW, kata orang sekarang. Udah PW aku ini, udah PW gitu ya kan, udah tenang dia. Itu namanya sudah tepat sandarannya. Jadi hidup ini pun harus begitu. Itu ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi oleh karena itulah, makanya bagi seorang muslim itu wajiblah dia mengimani qadarnya Allah. Baik itu berpotensi menghasilkan kebaikan ataupun juga berpotensi keburukan. Udah selesai. Aman kita. Makanya sebagai seorang makhluk itu nggak mempunyai pengaruh dia. Nggak ada pengaruh apapun. Misalnya tentang ajalnya. Nggak ada pengaruh dari dia. Kalau sudah sampai ajal sudah selesai. Berarti sudah begitu keputusan Allah. Mamanya kita yang mati sampai ajal kita. Jadi sudah selesai. Ada anak kita meninggal, selesai. Ada keluarga kita, ada apa segala macam orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu sudah ajal Allah, sudah selesai itu. Nggak ada kenapa. Ini salahku ini, kenapa nggak kubuat berobat kemari, kenapa nggak kubuat begitu. Tidak perlu itu. Tidak perlu menyesali seperti itu. Begitu selesai datang, sudah ajalnya, udah selesai. Termasuk tadi rezeki tadi. Rezeki juga demikian. Itu kan adalah hal yang tidak ada pengaruh dari kita. Bukan karena kita bekerja rezeki kita ada, belum tentu. Atau kita nggak bekerja tidak ada rezeki kita, belum tentu juga. Ya, kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Sudah selesai. Ada orang kita lihat kerjanya sudah kerja P7 sudah. P7. Tahu Bapak P7? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Kan gitu kan? P7 dia. Itu pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Berarti nggak ada rezeki dia gitu. Tapi ada orang pergi aja sebentar, ada rezeki dia. Itulah namanya. Karena hal itu nggak ada pengaruh dalam diri kita. Jadi kalau bekerja itu yang adalah menjalankan perintah Allah. Kan gitu kan? Kalau kita sakit lalu kita berobat, itu menjalankan perintah Allah agar kita.
mendapatkan pahala. Itu aja, itu kuncinya semuanya. Tapi kalau apapun kejadiannya, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Jadi hidup yang seperti itu tenang itu, nyaman itu yang begitu tuh, ya. Jadi oleh karena itulah makanya Khorijah, Nau, ya kan, ada rasa lapar dan semuanya kebutuhan jasmani itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena pengaruh kita. Oleh karena itulah salah besar ketika ada orang mendapatkan rezeki yang banyak lalu dia katakan, wah ini hasil kerja kerasku. Salah itu. Itu datangnya dari Allah. Nah, banyak orang yang kerja keras, ya lebih keras lagi mungkin dari kita. Ya buktinya memecah batu itu kan keras itu. Batunya keras, pekerjaannya keras, tapi rezekinya sedikit. Ya kan? Ada orang duduk-duduk aja dia. Duduk dia ya hanya duduk cuap-cuap. 3 juta satu hari, tambahannya setiap hari. Kan? 3 juta satu hari. Bahkan bisa gajinya hanya cuap-cuap doang. Bisa ratusan juta dapat dia sebulan. Ada yang begitu kan? Ada. Udah selesai. Lalu dibakar orang rumahnya, itu selesai kan juga itu. Jadi begitulah makna iman qada dan qadar ini. Jadi kalau kita sudah betul memahami ini, makna dan qada ini menambah semangat dalam hidup kita. Jadi luar biasa ya. Islam ini luar biasa. Ternyata ada motivasi iman yang luar biasa mengenai tentang qada dan qadar. Makanya bagi seorang muslim, dia harus betul-betul mengkaji ini. Jadi kalau nggak paham, jadi harus betul dikajinya betul-betul sampai paham. Akhirnya dia duduk tentang qada qadar. Kalau dia sudah duduk tentang qada qadar, amanlah hidup dia itu. Begitu. Ya baik, Bapak saudara-saudara, kalau belum jelas, mari kita berdiskusi ya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Iya, ada Pak Ustaz, ada apa dari Pak Neswandi nih ya. Kita baca Pak Ustaz ya. Apa nih Pak Nes? Oh, bukan mengajak agenda ke rumah apa suluk Pak Ustaz jemaah subuh. Oh ya, oke Pak Nes. Ya, boleh nanti direncanakan aja, diagendakan aja. Ya, silakan yang mau bertanya Bapak. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, Ustaz. Jadi kita memaknai hasil dari aktivitas kita dengan kode-kode itu kan nanti akan menghasilkan bisa baik atau buruk tadi Ustaz ya. Iya. Nah, kalau kita kan kalau untuk melakukan sesuatu ini itu kita akan melakukan yang baik-baik saja Ustaz ya. Karena kita ada yakin bahwa perbuatan baik itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau yang buruk-buruk pasti kita akan berlawanan. Kalau kita melakukan yang buruk-buruk, itu sebetulnya berlawanan dengan hati nurani kita, Ustaz ya. Iya. Nah, tapi dalam perbuatan yang pertama tadi, kita akan berusaha terus melakukan kebaikan. Nah, nanti pada kodonya, itu Allah yang menentukan. Nanti itu akan kita terima itu, kita anggap itu baik, atau kita anggap itu buruk, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang kan kita yakin kan yang ditetapkan Allah itu itulah yang terbaik gitu Ustaz ya. Kan nggak ada kita dan ini kok buruk yang terburuk Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz ya? Tadi kita meyakinkan apapun yang setelah kita lakukan, apapun yang hasilnya itu ada dari Allah, tapi itu kita sih itu yang terbaik walaupun kita merasakan itu buruk buat kita. Misalnya tadi kejadian kecelakaan, kita ada siap-siap itu, ternyata kecelakaan juga. Nah, apakah ini kita anggap jadi buruk atau memang ini ada hikmahnya, Ustaz? Kira-kira gimana kita menginikan, Ustaz? Karena kita, kalau menurut saya sih, kita itu, apapun yang hasilnya, itu kita akan positive thinking aja gitu, Ustaz. Pasti itu yang terbaik. Nanti ke depannya gimana gitu, Ustaz. Kan kalau kita pikir kan, tidak mungkinlah Allah membalas kebaikan kita dengan keburukan kan gitu, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira Ustaz, mohon di ini sedikit Ustaz Iya. Beri penjelasan Ustaz. Jadi memang kita harus mencontoh seperti para sahabat. Memang benar yang Bapak katakan. Kita harus berpositif thinking.
Artinya berpikir baik ya. Berpikir baik. Dengan positif thinking. Coba kita lihat. Mundur ke belakang. Artinya kepada sahabat lah. Sahabat Rasulullah itu kan orang-orang yang awalun. Ya, orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Karena mereka itu orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Kalau kita lihat, Rasulullah itu kan adalah kekasih Allah. Sampai disebut di dalam banyak beberapa ulama atau dalam Al-Quran namanya Habibullah. Kekasih. Kan gitu kan. Kalau yang namanya kekasih itu kan ya seperti kita lah bagaimana kita cintanya dengan istri kita, dengan anak kita. Kita tidak ingin anak kita ataupun istri kita itu celaka. Kan gitu. Karena kita mencintai mereka. Artinya kan begitulah kalau kita maknakan. Bagaimana cinta Allah juga kepada Rasulullah itu. Sampai dalam ayat dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, kalau kita ikut dengan Rasulullah, nescaya kita akan dicintai oleh Allah. Jadi salah satu bukti cinta kepada Allah itu harus ikut dengan Rasulullah. Berarti kan luar biasa itu sudah. Berarti kalau kita ikut Rasulullah, itu bukti kita cinta kepada Allah. Dan yang luar biasanya, yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan mencintai kamu. Nah sekarang kita lihat. Pertanyaannya, apakah perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah itu mulus? Ketika awal mula dia menyampaikan Islam? Ternyata tidak. Dia mendapatkan ancaman, bahkan mau dibunuh, bahkan dia dilempar pakai tai onta, bahkan tahun kelima dari kenabian beliau, dia diusir dari Mekah sehingga hijrah ke Habsah. Bahkan para sahabat-sahabat yang lain itu ada yang tapi pandangan mereka terhadap itu sudah kodoknya Allah. Padahal jalan yang mereka tempuh itu kan jalan yang luar biasa. Jalan yang diridhoi oleh Allah gitu. Tapi mereka sahabat selalu berpositif thinking kepada Allah. Walaupun di akhir kenabian beliau itu kan sudah mau memuncak lah ya. Di tahun-tahun ke-10 kenabiannya, walaupun sahabat sudah bertanya, ya Allah, kapanlah pertolongan Allah itu tiba? Itu sampai ada pertanyaan mereka seperti itu. Karena jalan yang mereka tempuh itu sudah benar gitu. Tapi kenapa masih seperti itu gitu? Tapi mereka selalu berpositif thinking. Itu contohnya yang luar biasa bagaimana para sahabat itu mengamalkan kodok dan qadar itu. Jadi kita pun ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita memang sudah safety, udah aman, udah betul-betul segala macam. Lalu kejadian terhadap diri kita, maka kita harus berpositif thinking. Itulah kodoknya Allah. Persoalan nanti ada hikmah atau tidak ada hikmah, itu kita tidak tahu. Karena itu datangnya dari Allah. Tapi kita harus yakin, apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya kebaikan. Tidak ada tidak kebaikan. Terima kasih. Semua yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan. Tidak ada yang tidak kebaikan. Makanya pandangan kita sebagai seorang muslim, apakah itu hal yang baik kita dapatkan, apakah itu hal yang buruk, maka seperti tadi, apa yang Bapak katakan tadi, kita harus positive thinking. Ini semuanya mungkin ada hal sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Jadi artinya baik kita mendapatkan harta yang berlimpah dengan rezeki yang bagus. Tapi ingat juga, kita juga ada berpositif thinking. Hati-hati, apakah apa di balik itu semua? Kan kita nggak tahu juga. Kalaupun begitu tadi, musibah, apa yang di balik itu semua. Cuman ketika hal itu kejadian, kita langsung mengatakan, ini semuanya dari Allah. Karena hal di luar kekuasaan kita. Udah selesai. Itulah orang yang beriman. Jadi kalau sudah memiliki sikap yang seperti itu, udah aman itu semuanya. Makanya positive thinking itu luar biasa. Apa? Kalau saya secara pribadi, yang saya rasakan itu apa? Kalau kita selalu berpikir positif, yang saya rasakan itu, pertama, akal kita sehat. Yang kedua, hati kita lapang. Yang ketiga, kita tidak merasa galau ya dalam hidup itu. Itulah yang saya rasakan secara pribadi. Jadi
kenikmatan itu luar biasa. Kenapa? Karena sudah mudah mengambil keputusan gitu. Keputusannya kemana? Ya sudah, kalau umpamanya lah contoh masalah rezeki lah umpamanya. Ini saya kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu dengan sekarang, saya merasa diri saya itu ada perubahan gitu. Perubahannya begini. Kalau waktu 5 tahun yang lalu saya kalau umpamanya nggak ada agenda gitu ya. Maaf ya, ini contoh lah umpamanya kajian atau khotib Jumat. Wah itu, aduh gimana nih? Aduh gimana ini? Nah, begitu. Tapi kalau sekarang udah enak aja. Kalau umpamanya nggak ada, ya nggak ada rezekinya. Udah gitu aja udah. Jadi aman ya, selesai. Yang penting udah kita ikhtiar, usaha, udah begitulah. Termasuk bagi bapak-bapak. Kan bapak-bapak kan ada sebagian pengusaha, ada sebagian yang bekerja. Ya kalau memang Allah berikan dari hasil usaha itu tadi ada rezeki yang banyak, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti memang nggak ada rezeki kita pada saat itu gitu. Jadi kita selalu berpositif thinking. Bapak udah buka usaha, udah buat ini, buat itu, buat ini. Tapi rezekinya kok itu aja ya. Kenapa ya? Ya sambil mungkin Bapak merenungkan, berarti kurang manajemennya, kurang ininya. Itu yang paling kita pikirkan. Tapi kalau masih itu juga ada rezekinya di situ, ya. Makanya nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan sehebat apapun manajemen kita, sehebat apapun iklan kita, itu langsung usaha kita bisa besar. Nggak ada jaminan itu, nggak ada jaminan. Karena semuanya datangnya dari Allah. Itu makanya kalau dulu artinya apa? Selalu diajarkan kepada kita bagaimana memantaskan diri kita kepada Allah. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau hal yang lain itu hanya cara jalan saja kita buat. Jadi sehingga akhirnya dulu diajarkan kepada kita itu pantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, itulah yang harus kita pahamkan gitu, ya. Ya, gitu, ya. Ini kucing Pak Pakar berantem, itu kode Allah juga ya. Ya, mungkin Iya, begitu Ustaz. Pak. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, benar, Ustaz. Iya. Baik. Ada lagi dari Bapak yang lain, silakan. Ini dari Pak Deswandi, ya. Ustaz, ada juga yang menyatakan sesuatu apa ini? Ya. Ada juga yang menyatakan sesuatu yang terjadi pada kita terutama yang tidak baik disebabkan oleh dosa kita. Benarkah pernyataan tersebut? Karena setelah hijrah tentunya kita berupaya melakukan yang terbaik. Ya makanya seperti tadi kita harus berpositif thinking. Berpositif thinking. Jadi segala sesuatu itu ya kita datangnya dari Allah. Nah, makanya kalau yang namanya dosa ya dosa, kalau yang namanya baik ya baik. Ya Rasulullah itu sebaik apa coba? Rasulullah itu sebaik apa? Apakah penyiksaan yang didapatkan oleh sahabat itu karena dosa mereka? Kan tidak juga gitu. Enggak juga. Itu contohnya ya. Apakah Rasulullah ketika dilempar pakai, bayangin Pak, ketika dia ke Taif itu, dia dilempar loh. Dilempar Rasulullah itu. Sampai malaikat rahmat itu datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, izinkan kami mengangkat 2 bukit itu biar kami lemparkan kepada orang Taif ini. Jangan, kata Rasulullah. Allahumma hadi qaumi la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka nggak tahu. Udah itu aja. Jadi bukan berarti dosa Rasulullah, Bu. Bukan dosa Rasulullah. Rasulullah itu maksum ya kan, kata Pak Matondang ini. Maksum Rasulullah itu. Jadi artinya ya itulah kepada kita. Nah, jadi pernyataan orang mengatakan, oh itu karena dosa kita. Ya sudah, kita harus mendudukkan saja. Oh ini kodoknya Allah, sudah selesai. Dan kita kan sudah bertaubat. Ya, kalau memang itu istilahnya kan taubat kita kan, makanya kan pantaskan diri kita itu tadi ya betul-betul kan harus istiqomah. Jadi jangan selalu merasa ini dosa, merasa ini dosa. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf itu nggak boleh juga. Selalu kita merasa dosa itu nggak boleh juga, ya nggak boleh juga. Berarti kita harus selalu merasa benar, nggak boleh juga. Artinya jangan pernah melebihi lah.
Ya sudah, ya kita ini hidup. Kalau manusia biasa ada bisa berdosa, bisa berpahala, kan gitu. Tapi kan nggak ada jaminan juga kepada kita. Kita terus dapat pahala, nggak ada juga. Nah, tapi jangan selalu pernah merasa, selalu ketika kesalahan itu, kita selalu menganggap kena dosa. Tapi bisa jadi apa yang Allah berikan pada kita, musibah itu, ujian. Karena di dalam Al-Quran itu juga Allah katakan kan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku akan uji kamu, kata Allah, dengan sesuatu. Dalam ada rasa ketakutan, ya kan? Ada rasa lapar, ada rasa kekurangan harta, ada jiwa, buah-buahan. Itu ujian, bisa jadi itu ujian kepada kita. Ujian kepada kita. Biar level kita semakin naik gitu ya. Jangan sampai gara-gara wah aku berbuat dosa ini, enggak. Bisa jadi karena kita memang baik, maka Allah uji kita. Lalu diuji oleh Allah, naik enggak titel kita, kan gitu kan. Kalau dibayangkan ya, bagaimana ketakwaan Nabi Ayub, coba. Nabi Ayub itu bertakwanya luar biasa. Sampai setan pun iri. Apa kata setan? Ayub, kau kan karena kaya. Istri kau banyak. Anak kau banyak. Harta kau banyak. Makanya kau seperti itu. Maka setan pun meminta sama Allah. Ya Allah, kalau begitu cabut itu hartanya Ayub. Ayub tetap kepada Allah. Cabut itu istri-istrinya. Tetap kepada Allah. Anak-anaknya. Kasih dia penyakit. Sampai begitulah ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah Nabi Ayub bersalah? Tidak juga, kan gitu kan. Ini yang harus kita dudukkan. Jadi tidak semua perbuatan yang ujian yang diberikan oleh Allah itu dalam hal yang buruk karena dosa. Tidak. Bisa saja Allah mau mengangkat pangkat kita. Pangkat itu kan, kalau yang mau dapat pangkat tinggi, kalau nggak ada ujian kan nggak bisa. Kalau di dunia bisa lah, kalau mau naik pangkat dibayar kan gitu. Kalau sama Allah kan nggak bisa dibayar. Mau pakai apa dibayar? Gitu. Gitu dia Pak Des. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Cukup? Paham, Pak. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Silakan Pak Matondang. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal manusia pasti dihisap. Demikian pembahasan yang terkait dengan perbuatan dan kejadian yang terjadi di luar kontrol dan kemauan manusia. Adapun terkait yang perbuatan dan kejadian yang berada di bawah kontrol dan kemauan manusia, maka manusia berjalan secara sukarela di atas nizam atau peraturan yang dipilihnya, baik atau syariat Allah atau syariah yang lainnya. Pada bagian inilah terjadi kejadian yang perbuatan yang berasal atau menimpa manusia disebabkan kehendaknya sendiri. Ia berjalan, makan, minum, dan berpergian ke kapan saja dikehendakinya. Ia membakar dengan api dan memotong dengan pisau atau apa saja yang dikehendakinya. Ia memuaskan keinginan seksualnya atau keinginan memiliki barang ataupun keinginan perutnya dengan cara apapun yang ia kehendaki. Ia melakukannya dan sukarela, sebagaimana ia tidak melakukannya juga dengan sukarela. Karena itulah manusia akan ditanya atas perbuatan-perbuatannya di dalam bagian ini. Jika terjadi suatu perbuatan atau kejadian, bukan hasil-hasil ini yang melakukan perbuatan, melainkan manusia yang melakukan perbuatan dengan manfaat hasil-hasil tersebut. Dorongan seksual atau terdapat pada Khadijah anak An-Naw memang mempunyai
qabiliyah atau kecenderungan untuk kebaikan atau keburukan, namun manusia yang menggunakan sesuai dengan pilihannya berdasarkan peraturan yang dipilihnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal pada manusia. Pada akal ini diciptakan kemampuan memahami serta membeda-bedakan mana yang baik, takwa, dan mana yang buruk. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, falhamaha huzuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada jiwa manusia jalan keburukan dan ketakwaan. Terjemah Quran Surah As-Sam 918. Di sisi lain, Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan baik dan buruk. Wahadainahun nazdain. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Terjemah Quran Surah Al-Balad 90-10. Karena itu, jika manusia memuaskan panggilan kharijah dan kebutuhan jasmaninya sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia telah melakukan kebaikan dan berjalan di atas jalan takwa. Akan tetapi jika ia memenuhi panggilan Khadijah dan kebutuhan jasmaninya seraya berpaling dari perintah Allah dan larangannya, berarti ia telah melakukan perbuatan buruk dan berjalan di atas jalan kejahatan. Berdasarkan hal ini, manusia dihisab atas perbuatan-perbuatan yang berada pada kontrolnya, kemudian diberi pada pahala dan dosa bergantung pada perbuatannya, sebab ia melakukan perbuatan secara sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Qadar Allah pada benda dan manusia tidak pernah memaksa manusia untuk berbuat sesuatu. Allah menjadikan akal sebagai sandaran manat pembedaan kewajiban syariah. Karenanya Allah menyediakan pahala bagi perbuatan baik, sebab akalnya memilih untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, atas perbuatan jahat manusia disediakan siksaan karena akalnya memilih untuk melanggar perintah dan larangan Allah, sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Terjemah Quran Surah Al-Mudassir 74-38. Ya, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, ini adalah merupakan yang juga harus kita pahami lebih mendalam, bahwa setiap amal perbuatan manusia itu akan dihisap. Amal perbuatan manusia akan dihisap. Yang mana yang akan dihisap? Amalnya itu. Amal yang di bawah kendali manusia. Amal yang di bawah kontrol manusia. Ini artinya di dalam perbuatan itu dia memang bisa memilih. Mau dia melakukan, mau tidak. Mau dengan cara yang baik, mau tidak. Itu kan memang dia bisa pilih. Berbeda kan kalau kodok dan qadar tadi. Kalau kodok itu kan sudah keputusan Allah. Nggak bisa dia pilih. Mati kan nggak bisa dipilih. Mau mati, mau hidup kan nggak bisa. Tapi kalau kita dalam hal perbuatan, silakan dipilih. Pilih dia perbuatan kita itu tadi apa. Apakah kita mau duduk, apakah kita mau berjalan, silakan. Lalu contoh yang kedua. Memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi hajatul udwiyah kita. Lapar datangnya dari Allah. Tapi cara kita memenuhi kebutuhan lapar tadi kembali kepada kita. Jadi yang akan dihisap nanti itu cara kita memenuhi itu.
itu yang dihisap. Kalau laparnya itu nggak dihisap. Tetapi cara kita memenuhi tadi, apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara yang haram, kembali kepada kita. Pilihan. Nah, begitu juga khorizah. Pemanya khorizatun nau. Ada rasa cinta. Kalau kita mau menyalurkan rasa keinginan seksual kita. Setiap manusia diberikan oleh Allah ada rasa seksual. Itu kan bisa dengan cara yang buruk, bisa dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik, berarti mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tumpahkan ke tempat yang buruk, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Artinya, kembali kepada pilihan. Pilihan, mau yang baik, mau yang buruk. Berarti, ya, mengerjakan yang baik, yang buruk itu, tidak boleh mengatakan, wah ini kan sudah takdirku. Nggak boleh begitu. Karena itu pilihan kita. Kita bekerja dalam satu perusahaan. Kalau kita mau jujur atau tidak jujur, kembali kepada kita. Kita bekerja dalam satu instansi. Apakah kita mengikuti SOP-nya atau tidak, kembali kepada kita. Kalau kita mengikuti SOP-nya, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melanggar SOP yang sudah ditetapkan pimpinan kita, mendapatkan dosa. Karena itulah perbuatan tadi. Pilihan tadi. Mau korupsi atau tidak korupsi. Itu pilihan juga. Nggak dipaksa kita korupsi. Nggak boleh dikatakan mereka, memang aku udah ditakdirkan untuk korupsi. Nggak boleh begitu. Itu kan pilihan dia. Pilihan dia. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan akal kepada manusia. Jadi akal itu ternyata untuk memahami, ya, serta untuk membeda-bedakan. Itu namanya takwa. Itu namanya akal. Pilih. Akal itu bisa menentukan apakah kita mau menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang orang yang jahat gitu kan. Kan pilihan itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, berarti laksanakanlah semua perintah Allah. Tinggalkan semua larangan Allah. Akan pilihan. Bapak mau melaksanakan semua perintah Allah. Itu pilihan Bapak. Bapak mau meninggalkan semua larangan Allah. Itu pilihan Bapak. Tergantung kepada Bapak. Ya, tidak boleh di situ disalahkan Allah di situ. Oh, aku belum dapat hidayah. Ada yang ngomong begitu. Oh, aku dapat hidayah. Kau kok nggak sholat? Belum dapat hidayah. Itu salah itu. Udahlah, berhentilah kau menjadi pencuri itu. Belum dapat hidayah. Salah itu. Allah sudah kasih akal sama dia kok. Allah sudah kasih Al-Quran sama dia kok. Allah sudah kasih petunjuk sama dia. Kok dia bilang belum dapat hidayah? Ini keliru dalam orang yang seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kau masuk sholat, kau belum dapat hidayah, itu salah itu. Allah sudah kasih sama dia. Tinggal dia tidak mau menggunakannya. Kan ada ayatnya ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilhamkan kepada kalian ada kejahatan, ada kebaikan. Dan Allah katakan juga wahadainahu najdain. Lalu Allah tunjukkan ada dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Perintah. Mana yang mau kau lakukan? Terserah kau, kata Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi oleh karena itulah makanya Bapak-Bapak Saudara-saudara, yang mana tadi kita untuk memenuhi khorizah, jasmani, dan sebagainya, itu kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Maka Allah berikan akal itu sebagai tanda sanak manaknya, ya, yaitu agar kita melakukan tadi itu, ya, itu tadi. Berpikir kalau yang baik kita lakukan dapat pahala, kalau yang buruk kita lakukan dapat dosa. Itu. Ya, makanya kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Makanya semua apa yang kita kerjakan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sudah bisa kita bedakan mana daerah kita kuasai, mana daerah yang tidak kita kuasai. Kalau daerah yang kita kuasai itu pilihan kita, mau mengerjakan atau tidak mengerjakan, mau meninggalkan atau tidak mau meninggalkan. Tapi kalau daerah yang tidak kita kuasai, seperti datangnya ajal kita, rezeki kita, itu daerah yang tidak kita kuasai. Itu adalah
hal yang memang tidak dihisap nanti di yaumil kiamah. Tapi cara kita memenuhi daripada khasiat kita tadi itu adalah datangnya dari kita, kembali kepada kita. Jadi kalau sudah duduk ini, udah aman kita hidup ini. Nah, itulah bapak-bapak, saudara-saudara. Baik, ada yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak. Mungkin satu pertanyaan lah ya. Karena udah mau jam 7. Satu pertanyaan lah. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Memang belum ada. Iya, Pak. Jadi tadi memang berarti kita memang udah diberikan kehendak sendiri untuk melakukan perbuatan itu Ustaz ya. Jadi artinya kan ada kehendak bebas kita atau yang istilahnya free will itu Ustaz ya. Iya. Nah, ini kehendak bebas ini yang harus kita itu kontrol apakah kita akan melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk terhadap apa yang akan kita lakukan itu Ustaz ya. Iya. Dan ini akan mendapat balasannya, itu kita yakini mendapat balasannya itu pahala ataupun dosa dan surga ataupun neraka gitu. Jadi ini kira-kira yang saya tangkap. Jadi betul-betul kita harus mengontrol semua atas perbuatan bebas yang diberikan ke kita, apakah kita melakukan untuk kebaikan atau mengikuti hawa nafsu untuk keburukan. Iya. Bisa ini. Jadi Udah tepat itu, Pak. Ya, itulah dia. Jadi kita adalah punya kewajiban sekarang mengontrol perbuatan kita. Perbuatan kita itu apakah memang diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Nah, kembali kepada kita. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Ya, belajar itu fungsinya salah satu adalah agar tahu mana-mana perintah Allah, mana-mana larangan Allah. Karena akal yang diberikan oleh Allah itu untuk kita gunakan memahami ayat-ayat Allah. Nah, di situ pentingnya belajar. Jadi kalau ada orang hari ini mau mengamalkan kodok kodar tapi tidak belajar, itu juga nggak tepat gitu. Karena bagaimana mungkin yang di bawah kekuasaannya itu, yang di bawah kekuasaannya itu bisa dia kontrol dengan standar Islam, kan nggak bisa itu. Nggak bisa itu dia kontrol itu dengan standar Islam kalau dia nggak punya ilmu, karena nggak bisa dia bedakan mana halal mana haram. Maka disinilah kita dituntut agar tahu mana baik mana buruk, mana halal mana haram, mana bermanfaat mana nggak bermanfaat, mana besar mana kecil, mana daya ungkitnya besar mana daya ungkitnya kecil, kan gitu. Jadi kalau kita ngerti, akhirnya kita tahu mana pahala yang lebih besar, mana pahala yang lebih kecil. Nah, itu karena kita pilihan gitu. Sehingga nggak salah mendudukkan. Seperti sekarang kan banyak yang salah mendudukkan tadi. Allah menyunatkan wirid. Wirid disunatkan hukumnya itu. Dan mewajibkan sholat isya. Tapi ada orang yang nggak sholat isya, tapi wirid. Kan gitu kan, berarti kan nggak tepat gitu. Ada orang umpamanya melayat luar biasa. Bahkan sampai mengantarkan jenazah ke masjid agar disolatkan di masjid. Tapi orang sholat zuhur dia nunggu di bawah untuk mengantarkan jenazah, nggak sholat, kan kurang tepat itu. Berarti dia nggak paham karena nggak ada ilmunya. Padahal kan itu kan pilihan. Gitu. Jadi benar itu, Pak. Jadi sudah apa yang tadi Bapak sampaikan, kesimpulan yang Bapak terima itu sudah tepat. Jadi kita hati-hati bagaimana mengontrol perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu standarnya halal dan haram. Boleh atau tidak. Tahunya kita itu halal dan haram, di sini dituntut kepada kita banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak belajar, ya banyak bertanya. Supaya apa? Supaya kita jelas perbuatan kita itu, oh ini ternyata salah, oh ini ternyata benar. Standarnya bukan akal kita, tapi standarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah Pak ya. Barangkali cukup dulu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan kembali karena waktu kita sudah sampai jam 7. Karena di antara kita masih banyak lagi aktivitas. Di antara bapak-bapak ada yang mau buka kedainya, buka usahanya, buka yang macam-macam. Ya, saya doakan mudah-mudahan kita semua sehat. Amin, ya amin. kan, dijauhkan dari masalah bahaya. Amin. Usaha kita lancar, Amin. hidup kita bahagia dunia Amin. dan akhirat. Amin ya Allah. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf segala kekurangan.
Ya, dan kita tutup dengan doa majelis dan saya kembalikan kepada Bang Pakar. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, ya sekali Ustaz atas ilmu waktu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang ada di tempat pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu melindungi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak di sini ya, sama-sama diberi Allah kesehatan. Yang masih punya utang semoga cepat dilunaskan oleh Allah. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang baru masih usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya, syukur Ustaz. Ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya semuanya. Pak Dedi, Pak Junaidi, Pak Bang Patan, Bang Hendra, Pak Jarod, Pak Nur, Pak Oding, Bang Reja, Pak Maroni, Pak Surya, Pak Sapri, Pak Sukan, Pak Jul ya. Insya Allah kita kembali besok ya. Bersama guru kita Ustaz Abdi ya. Selamat beraktivitas, kita tutup ya. Salam sukses, Allahu Akbar. Oh, tadi nggak dipoto Pak Junaidi, udah dipoto? Udah ya? Udah berkurang ini. Tadi 19 orang ini. Sudah. Oh, udah, oke. Oke, semuanya makasih ya. Oke, yo, izin yo, saya tutup yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di TikTok ya, terima kasih semuanya. Insya Allah kita sambung lagi besok ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita tutup yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.